Selamat siang, Selamat Mas. siang. Dengan Mas siapa? Aswipin. Mas Aswipin ya. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu dan untuk melakukan wawancara pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami di sini dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, tepatnya di Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan. Saya sendiri di sini sebagai pewawancara yang bernama Fathul Mujahid dari Prodi S1 Biologi, dan rekan saya di belakang kamera ini. Di sini tujuan wawancara ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang budidaya jamur tiram, termasuk apa saja sih kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh pembudidaya jamur. Dengan ini harapannya dapat menyusun menganalisis yang agar relevan gitu. Mulai kapan awal mula menggeluti budidaya jamur ini? Untuk budidaya ini sebenarnya sudah lama. Awal mula itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu aku mulai membudidaya jamur tiram ini. Untuk awal mula tidak seperti ini. Awal mula itu tidak berani budidaya banyak, cuma tak coba 500 bibit dulu. Terus lahan yang tak pakai juga belum seperti ini, masih di emperan rumah miring ini, belum seperti ini. Jadi awal mula seperti itu kurang lebih 10 tahun yang lalu tak coba dan perkembangan waktu akhirnya sampai seperti ini juga. Untuk lahan sendiri nggak bisa buat kumbung yang banyak, soalnya keterbatasan lahan yang ada. Jadi terjadi kondisi yang terakhir ya seperti ini tampilannya. Terus apa yang mendorong Masnya kok memilih untuk membudidaya jamur tiram? Kenapa kok bukan yang lain budidaya tiram? Sebenarnya tidak ujuk-ujuk langsung budidaya jamur tiram. Awal mulai itu biasalah karyawan swasta, keresahan karyawan swasta lah. Sudah berapa tahun kerja sama orang, timbul rasa pengen punya usaha sendiri, pengen keluar sendiri, berbagai macam kepingin yang dilakukan usaha itu. Awal sebelum ketemunya jamur ini ya mulai kerupuk nggak masuk, terus lainnya juga masuk, terakhir ketemu jamur tiram ini. Jadi di sini kan cuma membudidayakan saja ya. Jadi bibit ini diambil dari mana gitu? Sebenarnya bukan bibit ya. Iya. Kalau bibit, namanya bibit itu masih nol. Istilahnya itu jamur tiram banyak turunannya. Mulai dari F0 itu masih berupa kayak jelly itu awal mulanya. Ya, ini sudah turunan ke 3 atau 4 ini. Namanya media backlognya. Kalau bibit itu masih F0, F1 berupa yang pertama, F2 ini F3 nya, F2, F3 ya ini. Nah, untuk produsen yang tak ambil ini bermacam-macam. Awal mula untuk budidaya ini pertama kali saya ambil dari Laren. Ada teman saya di Laren, guru dia ya. Terus berpindah lagi ke Panceng ada. Terus ke Mojokerto pernah. Sekarang kemarin yang terbaru ini 2 periode ini saya ambil dari mana itu? Padangan Bojonegoro. Jadi sebenarnya di wilayah Lamongan ini juga banyak yang membuat media backlog ini. Selain budidaya tiram juga ada yang produsen untuk pembuatan media backlog. Selanjutnya apakah ada perlakuan khusus sebelum diaplikasikan ke lingkungan kandang ini? Jadi gini, yang ditanam ini kan tumbuhan. Intinya tumbuhan itu pasti ada hama yang menyerang. Nah, secara tidak langsung sebelum backlog ini ditaruh di kumbung, itu tahap kebersihan, sterilisasi terhadap penyakit atau kutu, merutu itu perlu. Bahkan untuk menyiasati itu bila perlu sampai disemprot sama alkohol yang ekstrim lah.
Cuma kebetulan ini kan kumbungnya itu di lingkungan rumah, jadi nggak berani pakai alkohol. Jadi cuma pakai bahan-bahan kimia yang ada di toko-toko pertanian. Sekarang terkait kondisi lingkungannya, bagaimana kondisi lingkungan yang ideal untuk budidaya jamur tiram ini, misalnya dari segi suhu, kelembapan, dan cahaya tadi? Kalau lingkungan itu rumah ya, ini kalau lingkungan jamur berarti kumbungnya ya. Apa kondisi kumbung yang ideal buat jamur? Sebenarnya secara teori untuk kumbung itu harus sirkulasi udara lancar. Terus apa? Sinar matahari juga masuk, cuma nggak langsung kena di media. Terus kelembapan juga harus ada. Jadi secara teori itu harus terpenuhi semuanya. Cuma terkadang di petani-petani ini jarang yang berpatokan sama teori itu. Ya tetap mengadopsi, cuma nggak langsung paten sesuai yang ada di teorinya. Jadi kira-kira itu sepenting kondisinya lembab, suhunya dingin, terus sirkulasi udaranya masuk keluar itu lancar, nggak sampai pengap intinya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi kendala utama yang sering dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas jamur tiram ini? Kalau kendala utama itu pasti penyakit, bukan penyakit nomor 2. Nomor 1 tuh kualitas backlog itu sendiri. Yang kedua, penanganan dalam budidaya, mulai kebersihan kumbung, sterilisasi, terus rutin untuk mengontrol, mengecek kondisi backlog itu sendiri. Jadi backlog itu kalau kondisi apa tumbuh jamurnya itu nggak bisa langsung, nggak bisa terlalu kering, jadi harus gembur apa lembab. Nanti seumpama kondisi baknya itu kering, petani itu harus mencongkel, katakanlah mencongkel atau menyilat media yang tumbuh itu, baru disemprot banyu cepat air gitu. Itu dari permintaan pasar sendiri itu bagaimana terhadap jamur tiram yang masnya budidayakan? Untuk permintaan ini sebenarnya itu tergantung segmen kita yang jual di mana, di pasar, di orang rumahan, apa di rekanan yang dijual lagi. Untuk jamur yang saya alami di sini untuk permintaan pasar, untuk dari orang rumahan itu ada, tapi gak sering. Terus untuk pasar, jujur saya sendiri jarang untuk jual di pasar langsung. Jadi aku lebih suka itu jual di orang yang jual makanan yang di crispy, di tontonan, di cafe, itu lebih senang, lebih suka yang seperti itu. Soalnya apa? Tetap pengambilan kontinu, terus pengambilan banyak, dan dari petani juga cepat, perlakuannya cepat. Kita tinggal bungkusi 1 kilo apa 1,5 kilo tergantung permintaan di yang orang yang dijual lagi. Jadi cepat, distribusinya cepat. Kalau di pasar kita harus ngemas 1 on 2 on, lebih lama lagi prosesnya. Terus dari segi jualnya itu pun kalau di pasar itu nggak bisa langsung dibayar, kadang yang titip bayar kalau laku, ada juga yang bisa langsung dibayar. Tapi kalau kirim ke selanjutnya ada yang rusak, kita yang ganti. Tapi kalau kita jualnya langsung di orangnya langsung, seperti orang rumahan kan cuma sekilo saja. Tapi kalau dijual di orang yang dijual lagi, diolah buat makanan, jualan makanan lagi, itu enak. Kita tinggal antar berapa kilo tergantung permintaan, sudah selesai, uang langsung didapat. Nggak ada yang nggak ada yang sampai rusak. Oke, lanjut saja ke pertanyaan yang terakhir ya, ini terkait penyimpanan dan pengolahan pasca panen. Bagaimana masnya menyimpan dan mengolah jamur tiram setelah panen agar kualitasnya tetap terjaga? Ini ya benar. Jadi
terkadang pembudidaya itu terlalu fokus pada teori gimana standar jamur, gimana cara perlakukan pembudidaya, nyiram berapa kali, tapi dia lupa pasca panen perlakuannya itu apa aja. Itu yang paling penting sebenarnya, soalnya kan itu langsung berhubungan sama pasar nanti yang dijual. Jadi untuk perlakuan pasca panen itu kita panen itu enggak jamur yang kondisinya apa ya, enggak yang terlalu besar intinya. Jadi setengah seperti ini ya, kata mas, kata enggak? Nah, seperti ini sebenarnya sudah bisa langsung dipanen. Jangan sampai kondisinya itu sampai terlalu besar daunnya. Itu kata apa? Secara langsung itu kondisinya itu sudah tua. Kalau sudah tua itu daya tahannya itu cuma 1 hari, besok sudah rusak. Rusaknya itu enggak langsung layu, enggak langsung apa? Warnanya itu langsung berubah jadi kuning. Lebih ekstrim langsung seperti jelly tunjangnya itu ya. Nah, jadi dari petani harus tahu kapan jamur itu yang bisa dipanen. Tergantung permintaan sih. Kalau di sini itu sebenarnya itu konsumen itu lebih suka yang lebar, besar itu lebih suka. Tapi kalau di daerah utara, Paciran, Brondong, dari sana itu nggak suka yang besar-besar. Yang kecil-kecil seperti ini itu suka dia. Nah, dia seperti ini. Jadi tergantung wilayah masing-masing. Cuma kalau dari perlakuan pasca panen itu sendiri, jamur yang sudah dipanen itu dicek sambil jalan mas ya, dicek. Nah seperti ini ya, jamur yang habis panen dicek kadar airnya itu terlalu banyak apa sedang, kayak gini sedang. Nah, kalau kondisi kayak gini kalau dipanen bisa, cuma dari untuk aku ini masih bisa dipanen besoknya. Nah kalau kondisinya seperti ini bisa langsung dikemas. Tapi kalau kondisinya itu terlalu apa, nah ini kalau kondisi ini bagus bisa langsung dikemas. Tapi kalau kondisinya seperti ini, mohon maaf ya, kondisinya seperti ini itu terlalu kadar airnya terlalu banyak. Kalau langsung disimpan langsung dikemas, ini tidak bisa tahan lama, terus ya jelek. Dari sisi berat sih berat, cuma dari sisi kualitas kualitas jamurnya itu jelek. Ini cuma bertahan 1 hari sudah rusak. Nah tapi kalau ini yang dipanen dikemas bisa tahan 2-3 hari tergantung penyimpanannya. Nah, penyimpanan itu langsung dimasukkan di plastik, tertutup kedap air lah, kedap udara lah, jangan sampai dibiarkan aja itu cepat rusak lagi gitu. Soalnya kan yang mempengaruhikan itu kan bakteri-bakteri yang di luar itu yang nempel Terima kasih Mas Pipin atas waktu dan informasi yang sangat berharga tentunya. Semua jawaban yang telah diberikan ini akan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas interprofessional education. Jika nanti ada hal-hal yang perlu kami konfirmasi lebih lanjut, apakah kami boleh menghubungi Masnya lagi? Oh bisa, seumpama kok Masnya dan kelompok katakanlah hari ini kok masih belum puas atas kunjungannya, soalnya kan pas kesini kan kondisi masih seperti ini, bisa kesini lagi. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Semoga budidaya jamurnya terus semakin berkembang. Amin. Mungkin bisa kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.